Nabi adalah Muhammad SAW. Pada saat umur beliau 43 tahun, beliau mendapatkan ilmu pertamanya sebagai nabi yang tidak bisa membaca. Bayangin bahwa pada saat itu beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Duduk bersama dengan malaikat Jibril ditawar, diajari tata muka sama tadi. Yang namanya taat untuk belajar menunjukkan firman-firman Allah yang ujungnya beda, membuktikan bahwa Allah adalah penguasa semesta, bahwa Nabi Muhammad bisa menurunkan firman dan membagikan kepada sahabat dan kepada kita pada saat ini sebagai umat yang Muhammad dengan cara dilaki oleh malaikat. Kenapa sertifikat kenapa Al-Fatihah harus benar? Karena dari semua rukun ketika kita sholat yang nggak boleh salah cuma Al-Fatihah. Yang lain boleh salah. Supaya ingat kita kalau umur sekarang 55 tahun, 55 tahun Al-Fatihah kita salah. Nah itu bagaimana terima sholatnya? Nah ini kita nanti akan belajar dari Pak Ustadz bagaimana Al-Fatihah yang benar, sehingga nanti ayat-ayat berikutnya bukan berarti nggak boleh boleh salah ya. Tapi yang wajib harus benar adalah Al-Fatihah. Jika Al-Fatihah berhentinya salah, bacanya salah, maka bayar berapa puluh tahun kita sholat kurang sempurna, kurang sempurna. Makanya kadang-kadang kita tuh bingung itu doa tapi dikit balik, kadang-kadang kayak ijabah. Karena untuk memulai pintunya aja sholat sudah salah, harus bisa perbaiki. Tapi kurang afdol kayaknya kalau saya nggak minta Pak Ustadz mencobakan dulu membaca Al-Fatihah supaya kita ilang pengen belajar ya. Karena saya juga awalnya begitu. Ternyata kalau kita sholat dari mulai wudu, baca niat dan baca setelah wudu, terus membaca Al-Fatihah yang benar, sumpah bisa nangis kalian, teman-teman nangis, karena kita harus sholat bisa nangis. Nggak tahu apa, nggak ingat emak, nggak ingat baca lama, nggak ingat baca baru semua, tapi tiba-tiba mata kita nangis. Itulah kayak bacanya Al-Fatihah. Ini Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz beri contoh dulu biar teman-teman kita tahu. Contoh dan boleh juga direkam nanti ditiru, gitu ya. Jadi biar apa namanya belum belajar atau kita belum itu Al-Fatihah center pun mungkin bacaan sudah benar, gitu ya. Baik, dalam belajar Al-Quran yang dicontohkan Rasulullah, ya belajar paling baik adalah kita meniru bacaan dulu. Dan di Al-Quran itu ada panduannya, masuk Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Ya, jadi apa namanya? Dulu ketika Jibril datang di hadapan Nabi, ya, maka Nabi itu ketika Jibril belum selesai menyampaikan wahyu, beliau sudah ingin langsung meniru. Maka turunlah ayat surah Al-Qiyamah, ya, surah 75 ayat 16 sampai 19. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tuhannik bihi lisanaka lita'jala." Jangan engkau gerak-gerakkan lidahmu agar ingin cepat-cepat mendahului bacaan. Jadi artinya kalau kita bentar lagi itu gurunya baca dulu. Jadi tugas paling berat mengajarkan Quran pada guru sebenarnya, bukan murid. Murid itu tinggal ini. Guru mengulang-ulang. Murid. Jadi dulu itu ada istilah kita apa itu? Ya, 4D. Ya, 1T. Datang, duduk, diam, dengar, tiru. Sekarang kita sudah datang, sudah duduk, sudah diam, tinggal dengar kan? Terakhir tiru. Sesimpel itu, ya, metode yang diajarkan dari langit
kepada Rasulullah dan kepada sahabat. Jadi kalau sekarang orang nggak bisa baca Quran, itu pasti nggak ngikutin itu. Ya, oke. Kita mulai ya. Perhatikan saya, mulai dari isti'adah. Coba kita baca bersama. Isti'adah. Supaya A-nya keluar, tutup hidungnya. Karena huruf ain itu di sini, bukan di hidung. Artinya apa? Kalau kita lagi pilek, insya Allah sempurna huruf ainnya. Ustaz saya lagi pilek nih, sempurna ainnya. Karena bukan dari sini keluarnya. Kecuali kalau kita sakit tenggorokan, gitu ya. Karena ada sebagian orang ngeles dia. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya lagi pilek nih. Kalau ini babnya tentang huruf ain kok, kalau pilek sempurna saya bilang. Dia ini nggak bisa ngeles, kira-kira gitu kan? Ya, coba kita baca. Kalau belum keluar, nanti latih di rumah. Oh, rupanya ain itu dari sini, bukan dari sini. Isti'adah. A'udhu. Perhatikan, ketika do itu ujung lidahnya di situ. A'udhu. Billahi. Tekan seolah-olah ada double L. Billahi. Jangan kita baca billahi. Billahi. Minash. Itu syir. Minasyai. Bukan minasyai. Dalam membaca Quran. Itulah hebatnya ya, aturan baca Quran. Gak boleh jadi AE. Ya. Ente kemana? Kepele. Kalau ngomong Arab, yaumi kan? Boleh, karena gak ada halal haram di sana. Asal paham aja. Ya. Kepele. Ente. Selesai. Paham gak? Paham selesai. Jadi gak paham jadi berantem, baru datang dosa. Tapi kalau baca Quran, miring dikit saja itu bisa mendatangkan dosa. Kalau dia bacanya yau, harus kita baca yau, nggak boleh yo. Begitu. Tahulah kita bahwa Quran ini kata Allah yang sempurna. Bacanya dia begitu. Tapi apakah sulit? Tidak. Yang penting niru. Kita mulai lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengar dulu. Nanti setelah itu saya minta, ayo kita dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo kita dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Siapa yang bersedia membacanya di hadapan saya? Saya dengar. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, bagus. Nanti kalau ada pencatatan nanti saya ketahuan sedikit. Siapa lagi? Ayo. Nah, kalau kita belajar talaki itu mirip seperti belajar naik sepeda. Yang nggak nyoba, insya Allah nggak bisa sekarang. Ya, belajar berenang. Kalau teori berenangnya dipelajari, ya, fisika berenangnya. Jadi berenang itu mengikuti hukum Archimedes atau mungkin hukum Bernoulli. Dan belajar fisika gitu kan. Jadi kita mungkin bawa kolam renang cemplungin.